Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat online semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan jalan-jalan ya. Yuk kita kepoin, kita akan kemana kira-kira ya. Nah ini dia bus hitsnya warga Surabaya atau area-area Surabaya. Kali ini saya sudah berada di Terminal Jayabaya untuk menuju ke Tugu Pahlawan. Ya, saya menggunakan bus hitsnya area Surabaya ini. Ini nomor 22 ya, bisa dilihat di depan dan di belakang. Selanjutnya perjalanan setelah dari Terminal Jayabaya, kita ada di mana ya? Yang ada relief seperti gambar di samping itu ya, ada gambar hewan-hewan. Ada yang masih ingat? Warga Surabaya pasti tahu ya, ini saya ada di jalan apa yang paling terkenal tentunya ya, wisata paling terkenal. Benar sekali, kita ada di Kebun Binatang Surabaya. Masya Allah ramai sekali ya. Ini saya perjalanannya hari Minggu dan di sana sudah antrinya luar biasa. Masya Allah, antusiasnya baik warga Surabaya atau warga dari luar kota. Kemudian sekilas informasi bahwasanya kalau kita mau naik di Surabaya bisa langsung membawa botolnya ya. Kalau botol yang ukurannya besar seperti itu bisa membawa 3 untuk satu orang. Untuk yang ukuran sedang bisa membawa 5. Untuk yang paling kecil paling tanggung bisa membawa sekitar 10 ya. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah kita melewati BC Junction ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Tugu Pahlawan bisa naik bus Surabaya aja. Dan teman-teman bisa pilih yang jurusan Terminal Purabaya menuju Terminal Rajawali. Karena ada perbedaan ya, teman-teman harus tahu dan bisa cek di aplikasi bus Surabaya. Selanjutnya saya turun di halte Pasar Turi. Dan di sini sudah terlihat ya Tugu Pahlawannya. Karena lelah, jadi saya dan teman-teman memutuskan untuk berhenti sejenak ya. Kemudian untuk arahnya tinggal lurus saja ya, mengikuti jalur pejalan kaki untuk menuju gerbang Tugu Pahlawan tentunya. Dan bisa dilihat ini adalah gambar kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi setelah kurang lebih 25 menit berjalan, kita sudah sampai di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di mana di depannya kita sudah bisa melihat Tugu Pahlawan itu sendiri. Tapi teman-teman tidak bisa masuk dari gerbang yang sini ya. Jadi harus berjalan lagi kurang lebih sekitar 15 menit. Dan akhirnya ini dia, kita sudah sampai di museumnya. Bisa dilihat ya, ini adalah halaman luar Museum Tugu Pahlawan. Sudah ada gambar lukisan atau ukiran yang sangat indah ya di situ ya. Di masa zaman 10 November tentunya ya. Zaman pahlawan. Sangat indah sekali ya teman-teman ukirannya dan bisa menyentuh hati kita ya tentunya. Dan ini sedikit sejarahnya ya, bisa dibaca, ada dalam kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang masuk bisa scan ya, Peduli Lindungi, bisa pakai aplikasi, kemudian bisa masuk ke dalamnya. Ini dia Bapak Soekarno dan Bapak Hatta ya, tokoh paling berpengaruh di negara kita, tokoh kemerdekaan tentunya ya. Kita doakan, kita kirim Fatihah kepada beliau-beliau ya yang telah berjuang hingga negara kita menjadi negara yang merdeka tentunya. Ini dia halaman dalam Tugu Pahlawan yang penuh dengan kenangan, penuh dengan hikmah yang dapat kita ambil tentunya ya. Bagaimana para pahlawan, anak-anak muda yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita saat ini. Tentunya kita harus banyak-banyak bersyukur dan bisa memberikan baik prestasi atau lainnya
untuk negara kita seperti para pahlawan, di mana Bung Tomo mengatakan merdeka atau mati. Itu adalah sebuah motivasi ya pada waktu itu 10 November, di mana merupakan pertempuran paling dahsyat ya di sejarah kemerdekaan atau di sejarah pertempuran di negara kita, negara Indonesia, di mana banyak sekali baik rakyat maupun pahlawan yang gugur selama ada yang mengatakan 2-3 minggu pertempurannya. Jadi untuk yang meninggal itu kurang lebih 20 ribuan orang. Bahkan ada orang-orang Surabaya yang karena saking takutnya ya mungkin ya, ada yang bermigrasi ke luar pulau. Jadi mengapa kok ada monumen Tugu Pahlawan? Ya karena untuk menghargai jasa para pahlawan yang rela berjuang untuk melawan tentara Inggris ya, yang mau menyerahkan negara kita ke Belanda lagi setelah kemerdekaan kita diakui. Jadi itulah sejarah singkat ya mengenai Tugu Pahlawan, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Oke, bisa dilihat ya suasana di dalam Museum Tugu Pahlawan. Jadi banyak miniatur ya, miniatur para pahlawan, dan kita di sini akan melihat mobilnya Pak Soekarno ya, warna hitam. Ini biasanya dibuat stand foto juga. Teman-teman bisa pilih saja spot mana yang paling unik atau paling indah atau paling bersejarah ya. Dan ini sebenarnya rame ya kalau pagi hari di Tugu Pahlawan ini, tapi karena saya datangnya ke sana itu sampai sekitar pukul 11:30 ya, waktu terik-teriknya matahari, jadi pengunjungnya tinggal sedikit ya. Dan sekilas informasi sahabat online yang mau masuk ke dalam Tugu Pahlawan, halaman Tugu Pahlawan ini itu gratis ya. Baru kalau mau masuk ke museumnya, teman-teman membayar Rp5.000, bisa online atau secara langsung ya. Kemudian kita akan melihat bangunan seperti piramid, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali peralatan pertempuran ya dari para pahlawan dulu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Semoga ada banyak manfaat dan hikmah yang bisa diambil tentunya ya. Selanjutnya saya akan pulang tetap dengan menggunakan bus Surabaya. Ini saya berada di halte Tugu Pahlawan. Kemudian saya melewati Tunjungan Plaza. Ini suasananya ya masih ramai. Kemudian saya turun di halte Marmoyo, halte terdekat yang bisa menuju ke Terminal Joyoboyo, tempat awal saya tadi ya. Kita akan menuju ke jembatan penyeberangan, menuju ke arah kebun binatang ya. Jadi tersedia jembatan penyeberangan di atas, dan ini suasana jalanannya ya. Ini padahal jam 1 atau jam 2 ini ya, jam 2 siang, tapi suasananya masih ramai lancar, apalagi di kebun binatang masih banyak sekali yang datang. Dan ini bisa dilihat gambar relief ya, miniatur 2 dimensinya ya, hewan-hewan. Beragam sekali ya. Untuk suasana jalanannya ramai lancar di sekitar pukul 2 di hari Minggu.
Kemudian alhamdulillah sudah sampai di tempat parkir Joyoboyo yang sangat ramai sekali ya, karena memang untuk biaya parkirnya sangat murah sekali, hanya Rp2.000. Berbeda ketika kita parkir di kebun binatangnya, itu sekitar Rp5.000 untuk motor ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. See you next time, semoga banyak kesempatan jalan-jalan lagi. Wassalamualaikum.